Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel saya ini ya, channel yang menyajikan berbagai kegiatan kami selama berada di negara ini, teman-teman. Hari ini saya lagi makan. Ini saya waktu makan siang. Ya, saya sedikit mau berbagi buat teman-teman. Tapi sebelumnya, yang belum makan silahkan makan biar sehat, biar nggak mudar. Ya, ini kita ada pentang nih. Saya pesan pentang karena hari ini saya masih tidak bawa bekal gitu ya. Waktu makan siang jam 12 kita sambil bincang-bincang nih teman-teman. Mohon maaf, saya juga sambil makan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa memaklumin gitu ya. Ini sayurnya sayur rebung. Enggak, dia ada labu ini. Untuk lauknya lauk ayam ini teman-teman. Saya berada di bawah pohon yang cukup rindang ini. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Di depan saya itu ada kolam penampungan air ya, buat nyiram tanaman pepaya yang ada di sini ya, tanaman pepaya ada di sini. Jadi di sini ada kolamnya. Depan sana teman-teman bisa lihat itu ada pohon, kalau tidak salah pohon pinus ya. Nah, itu dijual itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang beli itu bisa dijual, dijadikan taman kota dan lain sebagainya, tergantung dari kebutuhannya. Juga di belakang saya ada tong, ini teman-teman, mobilnya di sana. Negara Taiwan ini kalau saya katakan pada saat cuaca ya, ini kalau cuaca, kalau waktunya panas dia panas sekali, kalau cuacanya dingin ya dingin sekali. Musimnya maksud saya, musim panas panas sekali, dingin ya dingin sekali. Terkadang kelihatan cerah seperti ini, sekarang kan lebih cerah ya. Nah, tiba-tiba hujan itu. Perubahan iklimnya, cuacanya cepat sekali. Ada kadang hujan, tiba-tiba habis hujan, tiba-tiba panas ya, bisa seperti itu. Teman-teman kita yang lain berdatangan dari berbagai daerah. Ya, kondisi kita ya rata-rata seperti ini teman-teman. Rata-rata ya, tapi ada juga yang memang keadaannya itu lebih baik ya, ada yang lebih baik. Yang saya katakan ini dari segi apa, tempat tinggal ya, ada mes yang kurang bagus, ada juga mes yang juga bagus ya, seperti itu. Lebih layak lah maksud saya. Nah, yang layaknya juga ini lebih layak itu yang ngontrak ya. Bukan berarti saya ngontrak itu lebih layak, tapi sesuai ya. Kita bayar juga fasilitasnya pasti sedikit lebih nyaman, lebih ada. Ya. Keadaan di Taiwan ini seperti kita ini ya, ya seperti ini ya, teman-teman lihat ini apa adanya ini lah, ya kan? Jadi dari kita lah yang menciptakan apa ya, suasana itu, suasananya supaya lebih apa, kita merasakan itu spirit ya, spirit, kalau saya bilang spirit, kondisi keadaan dimana kita tetap
memiliki rasa kebersamaan, semangat, ya seperti itu. Ya kita lah yang membuat suasana seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya siapa lagi, ya kan? Karena di sini juga kan ada orang Vietnam dengan keadaannya sendiri-sendiri, tetapi ya tetap kita jalin hubungan yang baik sama siapapun. Kalau misalnya ada sedikit perbedaan pendapat, saya pikir itu wajar saja gitu. Karena kan setiap orang itu punya pemikiran yang beda-beda. Baru selesai saya makan ini teman-teman. Saya cuma berharap sih, harapan saya, kalau saya pribadi itu harapan saya di sini kita itu bisa medical check up ya, medical check up secara apa ya, bisa mandiri, atau sebaiknya tuh ada klinik di sini, ada klinik kalau bisa di setiap daerah ya, agar pekerja-pekerja seperti kita ini juga tidak mudah sakit. Atau kalau misalnya lagi sakit, kita datang berobat di sana kan enggak takut ya, enggak khawatir gitu. Karena kan teman-teman tahu keadaan kita kan seperti ini ya, paham ya. Kita disuruh berobat ke rumah sakit, bukannya nolak atau apa, bukannya nolak untuk berobat sih, enggak. Ya takut. Kita mau ke sana ya takut aja. Takut resikonya. Bukan tidak mau berobat sih. Ya, supaya teman-teman ini tidak takut seperti apa. Sebaiknya tuh ya disiapkanlah fasilitas. Itu kalau saya sendiri ya. Seperti itu. Dan saya yakin teman-teman yang lain pun juga demikian. Pasti menginginkan ada tempat untuk berobat atau klinik khusus untuk pekerja migran yang lepas seperti kita, supaya kalau misalnya ada yang kenapa-napa kan sudah jelas ya, kita mau kemana kan dijamin, nah itu aman lah, karena memang untuk kita gitu. Tentunya orang juga mau ke sana ya nggak bakalan takut seperti itu. Karena kan kita kalau lihat di berita-berita atau di beberapa media sosial atau pada saat lagi live gitu, terkadang kan seperti kita ini kan disoroti sekali gitu. Hati-hati kalian, ini dan begitu, ini sakit A, B, C, D, A, titik, bengek segala macam. Oke lah, memang benar. Itu kita tidak pungkiri. Tetapi tidak 100% kaburan ini atau seperti kita ini pingin kabur gitu. Jadi akar permasalahan seperti kita ini seharusnya juga ada perhatian khusus gitu. Ada perhatian khusus, kenapa sih kok seperti itu, kabur itu apa masalahnya? Yaitu dibenahi supaya tidak berlarut seperti itu. Ini sakit, ini. Makanya jangan kabur. Sebetulnya kita juga nggak mau kabur. Itu saya katakan seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Ya disiapkanlah fasilitas seperti itu. Itu harusnya, bukan disorotin jangan kabur. Kalau kita juga bilang ya siapa kamu juga gitu loh. Pemerintah juga nggak terlalu pusing kok. Ya kan, kalau memang kamu peduli, teman, ya saya bilang seperti itu. Kalau memang kamu peduli, cobalah kamu sebagai orang yang sudah dikenal menjadi penjembatan ya ke pihak terkait, dibicarakan sebaik mungkin supaya apa? Toh ini juga kan orang-orang kita gitu loh. Ini juga orang-orang kita. Saya yakin bisa untuk menyiapkan fasilitas kesehatan seperti, saya yakin teman-teman juga sepakat ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi apa? Bukan melihat apa masalahnya, tapi lebih cenderung bagaimana mencegah masalahnya.
Ya kalau saya pribadi saya pikir seperti itu sih. Bukan terus ada yang sakit disorot, kemudian sudah dibantu, kemudian juga disalah-salahkan. Ya kalau mau bantu bantu saja gitu, ya bantu saja, nggak usah dipojokkan, nggak usah disudutkan gitu kan. Karena saya yakin kalau misalnya sesuai dengan semua perjanjian kerja sebelum berangkat kemari, jelas itu pekerjaan seperti apa ya. Hanya orang-orang yang memang tujuannya nggak jelas mau kabur gitu, karena nggak ada yang mau jadi pekerja kaburan seperti ini teman-teman, nggak ada. Apa yang menjadi jaminan kita nih dari segi kesehatan? Tidak terjamin. Ya bisa sih ada teman-teman kalau misalnya berobat ya datang ke klinik mandiri barangkali kan, ada seperti itu, tapi kan tidak semuanya gitu. Karena itu tadi, ketakutan itu tadi kan, ya saya yakin seperti itu ketakutan itu. Ya saya pernah bikin vlog sebelum vlog ini berapa tahun kemarin itu, ada 2 tahun. Saya katakan apa, bagi yang resmi kalau misalnya mau kabur, pertimbangkan dulu, pikirkan dulu. Kenapa? Karena saya sendiri sudah ngalamin gitu. Nah, banyak hal yang harus diselesaikan di setiap permasalahan-permasalahan teman-teman itu dibicarakan sama agensinya, atau mungkin ada penerjemah sebagai penjembatan gitu. Kalau saya sendiri kalau mau kabur ya silakan saja, tapi kalau saran saya ya kalau bisa jangan kabur gitu, jangan kabur, bicarakan sama agensinya. Nah ini tergantung lagi, agensi kan kadang-kadang juga ada yang terlalu berpihak gitu ya, terlalu berpihak ke majikan gitu. Harusnya kan dia lebih mendengarkan ke pekerjaannya, supaya untuk mencegah kaburan ini, banyak kabur itu seperti apa. Saya mengatakan seperti ini kenapa? Karena bukan karena saya kabur kemudian saya apa-apa ya, tidak gitu. Ini saya alami ya seperti ini, saya sampaikan. Kenapa jangan sampai kabur, apa masalahnya. Nanti banyak hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Seperti itu. Salah satunya juga dari segi penghasilan. Ya memang kaburan itu besar gitu. Tetapi kan teman-teman tidak tahu juga pengeluaran kita di sini, apa teman-teman tahu? Tidak kan? Ya kan? Nah biaya-biaya kalau saya seperti saya sendiri, saya berdua dengan istri saya sarankan jangan kabur ya, tetap dia kabur ya oke lah. Ya saya ngontrak teman-teman, saya ngontrak di sini juga. Pekerja ini kalau dapat yang kerja setiap hari ya bisa penghasilan itu bisa lebih banyak. Tetapi juga ada yang kerjanya kadang-kadang juga ya tidak menentulah ya, mau kerja simpelnya. Kalau misalnya mau kerja, mau istirahat, tergantung dari kita rajinnya gitu. Nah sama saja sih saya pikir, kalau untuk penghasilan kan tergantung dari kerajinan kita. Nah kalau yang resmi gimana? Kalau yang resmi kan ya teman-teman tahu gitu, jelas ya penghasilannya sekian setiap bulan. Jadi kalau untuk itu kalau saya sendiri anggap ya sama ya, saya anggap itu sama aja, karena kan tergantung dari orang. Cuma itu kita kalau nggak kerja ya memang sama sekali nggak punya penghasilan. Kalau teman-teman yang rajin ya kerja terus gitu. Ya itu aja kalau saya pribadi tuh, jangan terlalu memojokkan orang-orang seperti kita, karena sebetulnya tidak ada yang ingin seperti ini. Jadi akar dari permasalahan sebetulnya itu harus dibahas. Apalagi kalau orang yang mendengarkan ini adalah orang yang terkait dengan masalah itu, dia bisa membantu, memfasilitasi, ya kan? Memfasilitasi, saya yakin tidak perlu lagi, oh ini kaburan begini-begini, sakit tuh, jangan kabur, jangan terlalu menyalahkan, menakut-nakuti apa segala macam. Kondisinya seperti ini, kalau saya bilang bantu ya bantu saja lah, seperti itu. Nggak usah seperti kayak kesannya bagaimana. Ya itu ya. Saya pikir itu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan jika video ini Anda anggap rasa bermanfaat untuk sampai kepada
pihak-pihak terkait, di-share sebanyak-banyaknya, agar apa? Agar demi kita juga ya, kita ada keluarga, kita ada satu negara gitu yang memang harus ya diperhatikan dari segi ya, kalau saya bilang kesejahteraan, walaupun dengan keadaan kita seperti ini ya kan, seperti itu, untuk kenyamanan kita juga. Karena tentunya orang datang bekerja ini dari latar belakang apa, motivasi ya, kalau saya bilang latar belakang keinginan, yang tentunya saya berkeyakinan semua orang datang bekerja di negara sini demi keluarganya semuanya. Itu yang saya yakini. Jadi kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, ya sharekan aja, di subscribe, share sebanyak-banyaknya. Demikian video kita kali ini ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman saudaraku semua.